warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fitriani Hasan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel pada pelajaran matematika. Nah, sebelum memulai videonya, pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu diantaranya kita akan memahami konsep dari nilai mutlak, kemudian memahami gambar grafik fungsi nilai mutlak, kemudian memahami sifat-sifat suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kemudian menggunakan sifat-sifat tersebut pada nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kemudian memahami sifat-sifat suatu pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, dan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran yang akan saya bahas pada video kali ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada pembahasannya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, pada materi kali ini tentu saja yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama tentang nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak, dan kemudian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang nilai mutlak. Sebelumnya, kita ketahui dulu pengertian dari nilai mutlak ini apa. Nah, nilai mutlak ini adalah suatu bilangan real tanpa adanya tanda positif ataupun negatif. Nilai mutlak sendiri juga sering disebut sebagai nilai absolut atau modulus yang merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, jaraknya itu selalu bernilai positif. Misalnya, kita perhatikan pada gambar berikut ini, yang dimana secara formal nilai mutlak X didefinisikan dengan jarak angka 9 dari titik 0 adalah 9. Artinya, di sini kita akan mengetahui berapa sih jarak antara titik 9 ke titik 0 itu, maka akan menghasilkan hasil tersebut. Kita dapat menghitung jarak dari titik 0 ke titik 9, begitupun sebaliknya dari titik 9 ke titik 0, itu akan menghasilkan berapa satuan. Di sini sudah terpampang dengan jelas bahwasanya jarak dari titik 0 ke titik 9 itu menghasilkan 9 satuan, begitupun dengan jarak dari titik min 9 ke titik 0 itu menghasilkan 9 satuan. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan, dapat kita lihat jelas bahwasanya nilai mutlak suatu bilangan itu selalu bernilai positif. Nah, untuk tanda nilai mutlak ini selalu disimbolkan dengan dua garis datar yang dimana di dalamnya itu berisi suatu bilangan atau bentuk aljabar. Secara umum, bentuk persamaan nilai mutlak ini dapat ditulis sebagai berikut. Di antaranya, seperti mutlak X sama dengan X jika X itu lebih besar sama dengan 0, dan min X jika X-nya itu kurang dari 0. Bisa juga kita tulis seperti berikut, itu dipisahkan satu-satu. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Mohon maaf, di situ ada angka 0-nya tetapi tidak tertulis. Kemudian, mutlak X sama dengan min X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, dari beberapa penjelasan sebelumnya atau definisi tentang nilai mutlak di sebelumnya, dapat kita maknai bahwasanya nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Nah, kita masuk pada contoh tentang nilai mutlak. Di sini ada beberapa angka yang bisa kita ambil untuk kita ketahui bahwasanya hasil dari nilai mutlak dari bilangan tersebut berapa. Nah, di sini ada
mutlak 9 sama dengan 9, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kita akan mengetahui berapa jarak dari titik 9 ke titik 0. Nah, mutlak 9 ini artinya kita akan mengetahui jarak dari titik 9 ke titik 0 itu berapa satuan. Nah, di sini menghasilkan 9 satuan, begitupun dengan mutlak 0, jarak dari titik 0 ke 0 itu berapa satuan, dan akan menghasilkan 0. Begitupun dengan mutlak dari min 7, menghasilkan 7 satuan. Jadi, sudah terlihat jelas bahwasanya nilai mutlak ini setiap bilangan real akan selalu bernilai positif atau 0. Kemudian ada juga pada persamaan akar x kuadrat sama dengan x, di mana hanya bernilai benar jika x-nya itu lebih besar sama dengan 0, atau untuk x-nya kurang dari 0, maka untuk akar x itu untuk akar x kuadrat itu nilainya akan bernilai min x. Seperti kita dapat lihat pada gambar ini, kita dapat ketahui bahwasanya akar x kuadrat sama dengan x jika x-nya lebih besar sama dengan 0, dan min x jika x-nya kurang dari 0. Seperti rumus sebelumnya yang kita ketahui, di mana mutlak x itu sama dengan jika x-nya lebih besar sama dengan 0, dan min x jika x-nya kurang dari 0. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah, di awal kan telah disinggung bahwasanya nilai mutlak x adalah jarak dari x ke 0 pada garis bilangan real. Pernyataan inilah yang akan kita gunakan untuk menemukan solusi dari persamaan nilai mutlak yang akan kita bahas sebentar. Nah, di sini diawali dengan mutlak x sama dengan a, dengan a-nya itu lebih besar dari 0. Nah, pada persamaan mutlak x sama dengan a ini artinya jarak dari x ke 0 itu sama dengan jarak dari a ke 0. Nah, kita dapat lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwasanya seperti gambar sebelumnya untuk nilai titik 9 ke 0, begitupun dengan titik min 9 ke 0. Nah, sama halnya dengan jarak dari a ke 0 ini dan juga jarak dari min a ke 0. Di sini jarak min a ke 0 sama dengan jarak a ke 0. Begitupun sebaliknya dengan jarak dari a ke 0 dan min a ke 0. Nah, kita masuk pada sifat-sifat persamaan nilai mutlak ini. Pada persamaan nilai mutlak ini ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui, yaitu diantaranya yang pertama, mutlak x sama dengan a sedemikian sehingga x-nya itu sama dengan a atau x sama dengan min a. Oke, pada sifat yang kedua yaitu mutlak min x sama dengan mutlak x untuk x-nya itu elemen bilangan real. Nah, kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu yang dimana mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Dan sifat yang keempat yaitu mutlak A per B sama dengan mutlak A per B jika B-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang kelima, mutlak A kurang B sama dengan mutlak B kurang A. Dan sifat yang terakhir yaitu mutlak A kali mutlak B kurang C sama dengan mutlak A kali mutlak B kurang C. Nah, kita masuk pada contoh pada persamaan nilai mutlak ini.
kita mengambil beberapa contoh saja untuk membuktikan sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak tersebut. Nah, di sini pada contoh yang pertama, kita disuruh tentukan untuk himpunan penyelesaian dari 2x kurang 7 sama dengan 3. Nah, kita akan mengambil pada sifat yang pertama, yang dimana mutlak x sama dengan a, sedemikian sehingga x itu sama dengan a atau x-nya sama dengan min a. Untuk penyelesaiannya, di sini sudah terlihat jelas bahwa mutlak dari 2x kurang 7 sama dengan x sedemikian sehingga untuk 2x per kurang 7 ini dihilangkan mutlaknya menjadi seperti ini, maka 2x kurang 7 sama dengan 3 atau 2x kurang 7 sama dengan min 3. Seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan, bahwasanya kita mengambil contoh soal ini. Pada contoh soal pertama kita mengambil untuk membuktikan hasil dari sifat persamaan nilai mutlak yang pertama. Nah, maka pada 2x kurang 7 sama dengan 3 atau 2x kurang 7 sama dengan min 3 ini, di sini kita akan mendapatkan hasil 2x sama dengan 10 atau 2x sama dengan 4. Mengapa cara untuk mendapatkan hasil tersebut? Dapat kita lihat, kita jabarkan seperti ini, yang dimana 2x kurang 7 sama dengan 3 atau 2x kurang 7 sama dengan min 3 itu 7-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga dari yang bernilai negatif menjadi bernilai positif. Maka kita hasilkan bahwa 2x sama dengan 3 kurang 7. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bahwa sebelumnya x-nya ini di sebelah 2x ini itu sama kurang dari 7. Nah, kita pindah ruaskan ke kanan, dia akan menjadi positif 7 atau 2x sama dengan min 3. Begitupun sebaliknya, dari min 7 kita pindah ruaskan ke kanan, dia menjadi plus 7. Maka akan menghasilkan 2x 3 tambah 7 itu sama dengan 10 dan min 3 tambah 7 sama dengan 4. Nah, itulah hasil dari 2x sama dengan 10 atau 2x sama dengan 4. Begitupun dengan penjabaran dari hasil x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Di sini sudah kita ketahui bahwasanya kita harus membagi hasil dari bilangan 2x sama dengan 10 atau 2x sama dengan 4 ini, yang dimana 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan untuk dibagi dengan angka 10 dan juga 4. Nah, jadi akan menghasilkan x sama dengan 5 atau x sama dengan 2. Jadi hasil dari himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 7 sama dengan 3 ini menghasilkan 2,5. Nah, kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu kita disuruh menentukan hasil penyelesaian dari mutlak 2x kurang 1 sama dengan x tambah 4. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Di sini kita mengambil sifat yang keberapa ya, itu sifat yang kelima dari sifat-sifat persamaan nilai mutlak tadi. Nah, berdasarkan sifat yang kelima ini, di mana mutlak A kurang B sama dengan mutlak B kurang A. Nah, jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan sifat yang kelima. Maka untuk 2x kurang 1 sama dengan x tambah 4 atau 2x kurang 1 sama dengan min x tambah 4.
Kemudian, maka untuk 2x kurang 1 sama dengan x tambah 4 atau 2x kurang 1 sama dengan min x tambah 4 itu menghasilkan 2x kurang x sama dengan 4 tambah 1. Itu kita saling pindah ruaskan saja. Untuk 1 kita pindah ruaskan ke kanan, itu akan menjadi plus 1, dan juga x-nya kita pindah ruaskan ke kiri, maka menjadi min x, sehingga menghasilkan x sama dengan 5 atau 3x sama dengan min 3. Nah, untuk 3x sama dengan min 3 ini seperti cara penyelesaian yang sebelumnya, itu dibagi dengan angka hasil dari 2x kurang x sama dengan min 4 tambah 1 ini. Nah, maka maka x sama dengan min 3/3 itu akan menghasilkan x sama dengan 3. Jadi, himpunan dari penyelesaian dari mutlak 2x kurang 1 sama dengan x tambah 4 ini menghasilkan min 1,5. Mohon maaf, di situ hasilnya min 1 ya, tapi terjadi kekeliruan. Oke, pada pertidaksamaan nilai mutlak ini, di sini kita sudah masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertidaksamaan nilai mutlak ini tidak jauh berbeda dengan persamaan nilai mutlak sebelumnya. Di sini juga kita akan mengetahui ada mutlak x kurang dari a untuk a-nya itu lebih besar dari 0. Nah, pada pertidaksamaan mutlak x ini kurang dari a, artinya jarak dari x ke 0 ini kurang dari a. Maka kita akan lihat pada gambar berikut ini, yang dimana posisi x ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah, yaitu himpunan titik-titik di antara min a dan a, yang biasanya kita tulis x itu lebih besar dari min a dan x kurang dari a. Jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, maka sudah dipastikan bahwasanya jarak ke 0 kurang dari a. Jadi, agar jarak x itu ke 0 kurang dari a, haruslah kita menuliskan bahwa x itu lebih besar dari min a dan x itu kurang dari a. Kemudian untuk mutlak x lebih besar dari a dan untuk a itu lebih besar dari 0. Tadi kan di atas mutlak x kurang dari a. Nah, di sini kebalikannya, yaitu mutlak x lebih besar dari a untuk a-nya itu lebih besar dari 0. Maka pada pertidaksamaan mutlak x lebih besar dari a ini, artinya jarak dari x ke 0 itu lebih dari nilai a atau titik a. Nah, kita dapat lihat pada gambar berikut ini, yang dimana posisi x ini ditunjukkan oleh ruas garis berwarna merah, yaitu x kurang dari min a atau x lebih besar dari a. Jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah dipastikan jaraknya ke 0 itu lebih dari a. Kita lihat saja pada tanda-tanda garis merah pada gambar tersebut. Di situ kita dapat menentukan bahwasanya x-nya ini lebih dari a. Nah, pada pertidaksamaan mutlak ini juga
terdapat beberapa sifat-sifat yang sama halnya seperti persamaan nilai mutlak sebelumnya, yaitu pada sifat yang pertama, mutlak X kurang dari A sedemikian sehingga min A itu, X itu lebih besar dari min A dan lebih kecil dari A. Nah, kemudian pada sifat yang kedua, mutlak X lebih besar dari A sedemikian sehingga untuk X itu kurang dari min A atau X-nya lebih besar dari A. Kemudian pada sifat yang ketiga, untuk mutlak X itu kurang dari sama dengan A sedemikian sehingga untuk X-nya lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Kemudian pada sifat yang keempat, yaitu mutlak X lebih besar sama dengan A sedemikian sehingga untuk X-nya itu kurang dari sama dengan min A atau X-nya lebih besar dari sama dengan min A. Selanjutnya sifat yang kelima, yaitu mutlak A kurang B lebih besar sama dengan mutlak A kurang mutlak B. Dan sifat terakhir untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini, yaitu mutlak A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Nah, di sini kita masuk pada contoh soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini. Di sini kita hanya mengambil satu contoh soal saja untuk membuktikan sifat-sifat pada pertidaksamaan nilai mutlak sebelumnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 1, mutlak 2x kurang 1 di mana kurang dari 7. Nah, di sini kita mengambil berdasarkan sifat mutlak X kurang dari A di mana X-nya itu lebih besar dari min A dan kurang dari A. Maka mutlak 2X kurang 1 kurang dari 7 sedemikian sehingga menghasilkan 2X kurang 1 lebih besar dari min 7 dan kurang dari 7. Sehingga untuk 2X kurang 1 ini, untuk min 1-nya ini dipindah ruaskan ke kiri dan ke kanan sehingga dari yang tadinya min 1 bernilai positif 1, maka 2X lebih besar dari 1 kurang 7 dan lebih kecil dari 7 tambah 1. Maka menghasilkan 2X lebih besar dari min 6 dan kurang dari 8. Nah, untuk hasil dari 2X lebih besar dari min 6 dan kurang dari 8 ini menghasilkan X lebih besar dari min 3 atau kurang dari 4. Nah, untuk menghasilkan ini, sebelumnya kita menjabarkan hasil dari 2X lebih besar dari min 6 dan kurang dari 8 ini masing-masing kita bagi dengan angka 2 sehingga mendapatkan nilai X lebih besar dari min 3 dan kurang dari 4. Jadi hasil penyelesaian dari untuk menentukan penyelesaian dari mutlak 2X kurang 1 kurang dari 7 ini mendapatkan hasil yaitu X lebih besar dari min 3 dan X-nya itu kurang dari 4.
Nah, itulah video pembahasan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Teman-teman sudah bisa mengetahui kan apa itu nilai mutlak, bagaimana cara pengerjaan nilai mutlak, dan juga sifat-sifat persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Baiklah, itulah video pembelajaran kita pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.